Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apa bacaan yang dibaca oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuka salatnya saat salat malam? Apa doa iftitahnya waktu salat malam? Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari membuka salatnya dengan bacaan Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahadah Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, ya Allah, Rabb Jibril, Rabb Mikail dan Rabb Israfil, pencipta langit-langit dan bumi, yang maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata. Engkau memutuskan di antara hamba-hambamu apa-apa yang mereka perselisihkan tentangnya. Berilah kepadaku petunjuk dalam hal apa-apa yang diperselisihkan di dalamnya berupa kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi hidayah kepada siapa-siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Benar-benar hidayah itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Di antara hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia, banyak ya hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia berkenaan dengan masalah keyakinan, pemahaman. Ada di antaranya yang diperselisihkan oleh manusia, yaitu tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ghadir Khum. Artinya di sini perselisihan di antaranya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Syiah. Apa isi wasiat di Ghadir Khum tersebut? Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu apa arti Ghadir Khum tadi. Ghadir Khum ini nama suatu tempat, nama suatu lembah antara Mekah dan Madinah. Namanya dahulu Ghadir Khum, sekarang namanya menjadi Al-Ghurabah. Letaknya antara Mekah dengan Ghadir Khum ini 156 km. Dari Ghadir Khum ke Madinah 196 km. Jalan Mekah Madinah melalui Ghadir Khum ini jalan lama. Adapun yang sekarang dilalui oleh jamaah haji dan umrah tidak melalui jalan Ghadir Khum tersebut.
Nabi Muhammad SAW menunaikan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah yang disebut dengan Haji Wada, haji perpisahan. Nabi Muhammad SAW menunaikan ibadah haji seumur hidup 1 kali, yaitu di tahun 10 Hijriah. Selesai menunaikan ibadah haji di tanggal 14 Dzulhijjah di hari Rabu, berangkat menuju Madinah untuk pulang ke Madinah. Sampai di Ghadir Hum itu tanggal 18 Dzulhijjah. Jadi perjalanan 156 km itu ditempuh selama 4 hari. Menurut Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullah, seorang ulama pakar ahli sejarah dari Kuwait yang masih hidup sekarang, beliau menceritakan kebiasaan Nabi SAW waktu safar. Beliau safarnya setelah asar, nanti istirahat itu di waktu subuh. Tentu di perjalanan sholat maghrib, sholat isya gitu ya. Tapi untuk istirahat adalah di waktu subuh. Setelah sholat subuh, para sahabat biasa ya, artinya berzikir, membaca Al-Quran, sarapan, kemudian juga mungkin memberi makan hewan-hewan tunggangan mereka, dan juga istirahat tidur. Setelah sholat zuhur, badan mereka sudah fresh lagi, sudah segar, maka Nabi SAW memberikan khutbah wasiat di Ghadir Hum tersebut setelah sholat zuhur. Ini pelajaran bagi kita untuk memilih waktu yang tepat ketika menyampaikan suatu nasihat, suatu pesan. Dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam, Nabi SAW menyampaikan wasiatnya di Ghadir Hum. Menurut para ahli sejarah disaksikan 70.000 sahabat. Adapun yang menunaikan ibadah haji bersama Nabi Muhammad SAW ada 120.000 sahabat kurang lebihnya, radhiyallahu anhum ajmain. Nabi SAW berwasiat, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia sekalian, fa innama ana basyarun yusiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba. Sudah dekat masa, sesungguhnya saya ini manusia biasa. Sudah dekat waktunya untuk datang malaikat maut, maka aku menerimanya, menyambutnya. Artinya Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat sudah dekat waktu ajal beliau. Tentu muqaddimah seperti tadi membuat para sahabat lebih perhatian untuk mendengarkan apa pesan beliau, apa wasiat beliau. Nabi SAW melanjutkan, wa ana tarikun fikum tsaqalain, aku tinggalkan kepada kalian 2 hal yang sangat penting, 2 hal yang berharga. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Yang pertama dari kedua wasiat adalah kitabullah, Al-Quran. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ambillah isi Al-Quran oleh kalian dan berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Yang kedua apa? Wa ahlu baiti, aku berpesan kepada kalian, berwasiat untuk memuliakan keluargaku.
Udzakkirukumullaha fi ahli baiti, udzakkirukumullaha fi ahli baiti, udzakkirukumullaha fi ahli baiti. Hadis sahih riwayat Muslim. Nomor hadis 2408. Sampai Nabi SAW mengulang 3 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya supaya diingat, dihafal, dan diamalkan. Aku ingatkan kepada kalian agar memuliakan, menghormati, dan jangan mendolimi keluargaku. Diulangi 3 kali. Ini dalam Sahih Muslim. Para ulama sepakat tentang kesahihan hadis tersebut. Ada lagi riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sedang duduk, mengangkatnya untuk berdiri dan menggandeng beliau. Kemudian juga setelah selesai khutbah singkat tadi, beliau bertanya dulu kepada para sahabat, bukankah aku lebih utama bagi kaum mukminin melebihi diri mereka sendiri? Artinya, bukankah Nabi SAW harus lebih diutamakan, lebih dicintai daripada diri mereka sendiri? Pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Yang jawabannya tentu, ya Rasulullah. Tapi pertanyaan tersebut membuat para sahabat lebih memperhatikan beliau lagi dan penasaran untuk mendengar apa yang akan disampaikan setelah itu. Lalu beliau alaihi salatu wassalam menghampiri Ali radhiyallahu an, mengangkatnya untuk berdiri bersama dan menggandeng tangannya. Lalu beliau bersabda, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Allahumma walin man walahu wa adin man adahu. Barang siapa menjadikan aku sebagai walinya, maka jadikan Ali juga sebagai walinya. Ya Allah, tolonglah orang yang mencintai Ali. Ya Allah, musuhilah orang yang memusuhi Ali. Hadis riwayat Ahmad. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullah mendhaifkan hadis tersebut. Dan banyak para ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Dan hadis tadi juga dimuat dalam kitab Silsilah Ahadis As-Sahihah juz yang keempat halaman 330. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan, seandainya hadis itu sahih tapi pengertiannya tidak seperti apa yang dipahami oleh kaum Syiah. Kaum Syiah memahami hadis tersebut sebagai suksesi kepemimpinan, sebagai wasiat dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat semuanya untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai imam, sebagai khalifah sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Itu yang dipahami oleh kaum Syiah. Tetapi para ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami hadis itu sebagai wasiat dari Nabi SAW kepada para sahabat untuk menegaskan agar mereka loyal kepada Ali radhiyallahu anhu, agar mereka mencintai Ali radhiyallahu anhu dan tidak memusuhinya dan tidak membencinya. Dari mana pemahaman seperti ini? Para ulama kita menjelaskan ada kronologis, ada latar belakang yang melatar belakangi Nabi SAW berwasiat di Ghadir Khum tersebut.
Di antaranya terdapat dalam Sahih Bukhari, Musnad Imam Ahmad, dan juga kitab Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi, yang secara keseluruhan kalau digabungkan semua data yang ada, maka kisahnya adalah seperti ini. Di tahun ke-10 Hijriah, di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membawa pasukan perang ke Yaman untuk menggantikan pasukan perang yang sudah diutus sebelumnya. 6 bulan sebelum Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bersama pasukannya ke Yaman. Di sana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berperang dengan orang-orang kufar dan menang, dan mendapatkan harta ghanimah, harta dari orang-orang kafir yang kalah perang. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menulis surat, mengutus seseorang utusan ke Madinah, minta kepada Nabi SAW untuk mengirim orang membawa ghanimah tersebut. Nabi SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu untuk menjadi pimpinan pasukan perang, untuk berdakwah di Yaman, dan untuk menjadi qadhi hakim di Yaman. Dan beliau berpesan kepada Ali radhiyallahu anhu, harta ghanimah tadi hendaknya nanti dibawa ke Mekah pada saat musim haji, karena Nabi SAW berniat untuk menunaikan ibadah haji tahun itu. Ini terjadi di bulan Ramadan ya, mengutus Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan pasukannya kembali ke Madinah. Ada aplus, ada pergantian. Tapi barang siapa di antara pasukan Khalid yang ingin tetap membersamai Ali radhiyallahu anhu juga tidak masalah. Di sini kita perhatikan bagaimana Nabi SAW memperhatikan keadaan para sahabat, di mana mereka ini memiliki kebutuhan juga. Mereka pasukan perang meninggalkan negeri kota Madinah, keluar negeri, tidak membawa istri mereka. Maka Nabi menjaga jangan sampai mereka berlama-lama di sana, yang bisa mengakibatkan, dikhawatirkan menjadi tidak istiqomah dikarenakan jauh dari keluarga. Sehingga di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar memutuskan pasukan itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Di antaranya setelah beliau bertanya kepada putri beliau Hafsah radhiyallahu anha, seorang perempuan istri kuat berapa lama ditinggal suaminya? Maka Hafsah menjawab 6 bulan. Ketika Ali radhiyallahu anhu sampai di Yaman, terjadi serah terima harta ghanimah tersebut. Sebelum pasukan Khalid radhiyallahu anhu dan anak buahnya pulang ke Madinah, harta rampasan atau harta ghanimah ini apa saja? Terdiri dari apa saja ghanimah itu? Bisa berupa uang, bisa berupa juga pakaian, bisa berupa persenjataan perang, pakaian perang, hewan-hewan juga, kuda, unta, keledai, ataupun hewan-hewan ternak mereka juga, termasuk juga tawanan perang. Tawanan perang juga, itu juga bagian dari ghanimah. Ada di antara sahabat, di antaranya yang bernama Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an, baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Adapun Khalid bin Walid radhiyallahu an sekitar tahun ke-8 Hijriah sebelum Fathu Mekah.
masuk Islamnya. Jadi di tahun 10 itu baru 2 tahun atau 3 tahun mereka masuk Islam. Adapun Ali radhiyallahu anhu di tahun ke-10 Hijriah usianya 33 tahun dan sudah masuk Islam selama 23 tahun lamanya. Dan jasanya sudah sangat besar untuk Islam. Ali radhiyallahu anhu memutuskan sebagian dari ghanimah itu ada yang menjadi milik beliau. Ada yang menjadi milik beliau. Dan ini tidak menyalahi syariat. Karena ghanimah yang didapat dari peperangan 4/5 milik mujahidin yang ikut berperang. Diatur oleh pimpinan mujahidin nanti pembagiannya, selain dari gaji yang mereka terima. 1/5-nya adalah untuk Allah, Rasulnya, kerabat Nabi Muhammad SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Bisa kita lihat di surat Al-Anfal ayat 41. Surat Al-Anfal ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama ghanamtum wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kalian peroleh sebagai ghanimah, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, dan seterusnya. Jadi sudah jelas kerabat Rasul SAW termasuk Ali radhiyallahu anhu berhak untuk mendapatkan ghanimah yang diartikan sebagai rampasan perang. Tapi pengertian rampasan ini bukan harta orang kafir tiba-tiba dirampas begitu saja dari rumah mereka. Tapi pengertian rampasan perang khusus, yaitu ketika mereka kalah dalam peperangan. Ada sebagian sahabat dari pasukan Khalid yang tidak suka kepada sikap Ali radhiyallahu anhu seperti itu. Di antaranya yang bernama Buraidah. Ketika Buraidah ini pulang ke Madinah bersama pasukan Khalid, Buraidah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang sikap Ali tersebut, yang dianggapnya sebagai suatu sikap yang tidak benar, atau bahkan barangkali kalau kata kasarnya khianat, naudzubillah gitu ya, atau bersikap lancang kepada Rasulullah SAW karena belum menyerahkan harta tersebut tapi sudah dimiliki oleh beliau. Ini bisa terjadi karena beliau baru masuk Islam, belum mengetahui, dan mungkin juga kurangnya komunikasi saat itu dengan bentuk bertanya, misalnya ya, kepada Ali radhiyallahu anhu yang jauh lebih senior, jauh lebih alim, walaupun mungkin umurnya masih sama-sama muda. Tapi
Tapi alhamdulillah Buraidah ini lapor kepada Rasulullah SAW, orang yang sangat beliau cintai. Saya bacakan laporannya ini. Di antaranya terdapat dalam Sahih Bukhari. Bentar. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya. Berarti Buraidah ini cerita kepada anaknya kejadian tersebut. Kejadian di mana beliau pernah bersikap keliru yang cukup fatal. Diceritakan kepada anaknya untuk diambil ibrah pelajaran. Dan anaknya kemudian cerita lagi kepada yang lain sampai akhirnya sampai kepada kita. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Nabi SAW mengutus Ali untuk menemui Khalid bin Walid agar mengambil 1/5 harta rampasan perang. Aku adalah orang yang membenci Ali. Dia sampaikan ya, pada saat itu beliau membenci Ali radhiyallahu anhu. Padahal wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai Ali radhiyallahu anhu. Tapi saat itu beliau benci. Ketika itu dia telah mandi. Dalam Sahih Bukhari ya, ketika itu dia telah mandi. Tapi kita dapatkan juga riwayat-riwayat dari sumber yang lain. Salah satu dari tawanan perang, yaitu seorang wanita, maka itu sudah menjadi milik Ali radhiyallahu anhu, budak gitu ya pada saat itu. Dan di zaman dahulu itu bukan hal yang aneh, maksudnya tawanan perang menjadi budak gitu. Diperbolehkan. Tetapi Islam agama yang menganjurkan untuk memerdekakan budak. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan keutamaan dari Nabi SAW bagaimana memerdekakan budak. Karena ketika Nabi SAW lahir, pada saat itu perbudakan masih merajalela banyak. Ketika Ali radhiyallahu anhu mandi, lalu aku berkata kepada Khalid, apa kau tidak melihat apa yang dilakukannya? Di sini tidak ada komentar dari Khalid radhiyallahu anhu, tidak diceritakan. Tatkala aku datang menemui Nabi, maksudnya di Madinah ya, aku sampaikan kepada beliau tentang Ali. Beliau bertanya, wahai Buraidah, apakah kamu membenci Ali? Aku menjawab, iya. Ini luar biasa ya, kejujuran dari Buraidah yang tidak berbasa-basi, tidak berbohong. Padahal tahu yang diajak bicara, yang bertanya kepada beliau itu mertua dari Ali radhiyallahu anhu, sepupu beliau, dan juga orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Tapi beliau katakan iya. Lalu Nabi SAW bersabda, kamu jangan membencinya, karena sebenarnya ia berhak mendapatkan ghanimah lebih dari itu. Jadi apa yang dimiliki oleh Ali waktu di Yaman tadi, Ali berhak lebih dari itu. Oleh Nabi SAW tidak disalahkan sikap Ali tersebut. Dan pesan kepada Buraidah, kamu jangan membencinya. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 4093, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lalu dalam kitab Syarah Mushkilul Athar, Buraidah menambahkan bahwasanya sejak itu saya sangat mencintai Ali radhiyallahu anhu. Sejak Nabi SAW berpesan jangan kamu membencinya, sejak itu saya mencintai, sangat mencintai Ali radhiyallahu anhu. Luar biasa ya, hati bisa berubah dengan adanya keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Masalah kebencian tadi karena beliau tidak tahu
disangkanya bahwa itu adalah suatu kesalahan, tindakan yang zalim misalnya ya. Tetapi setelah dijelaskan oleh Nabi SAW, dia terima dan dia berubah. Ya. Dan ini tidak hanya terjadi pada Buraidah saja. Ada riwayat-riwayat dalam kitab Dalailun Nubuwah. Ada juga sahabat, ada 4 orang yang lapor kepada Nabi SAW. Itu dalam riwayat lain. Dan Nabi marah kepada mereka yang mengadu menganggap bahwa Ali telah berbuat suatu kesalahan yang fatal. Justru mereka ditegur oleh Rasulullah SAW. Ini satu kejadian. Kejadian yang kedua, waktu Ali di Yaman hendak bersama pasukan hendak berangkat ke Mekah, membawa ghanimah, membawa harta zakat, harta rampasan perang, sekalian mau menunaikan ibadah haji. Rombongan berangkat dari Yaman. Ali radhiyallahu anhu mendahului mereka supaya lebih cepat. Ali berpesan kepada wakil beliau, pimpinan rombongan, dan kepada anak buahnya, jangan sekali-kali menunggangi hewan-hewan berupa ghanimah dan zakat yang akan diserahkan kepada Nabi SAW. Dan jangan juga ada di antara pasukan rombongan yang memakai baju baru yang hendak diberikan kepada Rasulullah SAW dari 1/5 harta rampasan perang dan terutama dari rampasan perang. Sudah dipesan kepada wakil beliau, ketua rombongan, dan anak buahnya. Ali berangkat terlebih dahulu ke Mekah. Usianya saat itu 33 tahun. Masih muda ya. Ketika pasukan sudah hampir datang ke Mekah, Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan mendapatkan laporan sebagian dari pasukan tadi menunggangi hewan-hewan zakat, hewan-hewan harta perang tadi, ghanimah, dan pakaian-pakaian baru yang hendak diberikan kepada Rasulullah SAW juga dipakai oleh mereka. Di sini Ali radhiyallahu anhu marah besar kepada mereka, karena tidak taat kepada pemimpin. Ali radhiyallahu anhu berpendapat bahwa hewan tunggangan ini akan diserahkan kepada Nabi SAW harus dalam keadaan fresh. Hewan ini berjalan dari Yaman saja sudah lelah, apalagi lagi kalau sampai ditunggangi oleh manusia, itu lebih melelahkan. Sampai demikiannya menjaga amanat. Amanat dijaga seperti demikiannya. Ini pelajaran bagi kita ya, untuk menjadi orang yang amanat. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang amanat dan tidak termasuk orang yang khianat ketika diamanati sesuatu. Allah mengamanati kita ini hidup di dunia untuk beribadah kepadanya, itu juga amanat. Amanat juga sebagai kepala rumah tangga, amanat. Amanat juga kalau diberi amanat, jabatan, tugas, kepemimpinan, itu juga amanat. Termasuk amanat-amanat yang diberikan oleh teman dan lain sebagainya juga harus dijaga amanat tersebut. Apalagi juga yang berhubungan dengan masalah keuangan. Amanat, misalnya ya, masalah keuangan, baik uang, memegang uang umat, atau juga memegang uang orang lain dan seterusnya, maka itu juga harus kita ini menjaga sebenar-benarnya sambil terus berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang amanat. Penting juga diperhatikan di sini, ketaatan kepada pemimpin itu penting. Nabi
Nabi SAW mengajarkan kalau 3 orang safar, suruh pilih satu jadi pemimpin. Yang pemimpin itu tugasnya ditaati, selama bukan dalam maksiat, selama memerintahkan dan melarangnya dalam kebaikan. Tapi masih ada sebagian dari manusia ketika dipimpin kemudian tidak mau mentaati, mengikuti pendapatnya sendiri dan lain sebagainya, yang menjadi akhirnya kekacauan, terjadi perselisihan dan demikian. Di sini orang-orang yang dimarahi oleh Ali radhiyallahu anhu ini merasa jengkel, merasa marah, dan akhirnya yang ada benci kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW ketika singgah di Ghadir Khum, beliau menyampaikan khutbah untuk penduduk Madinah. Untuk penduduk Madinah yang bersama Nabi waktu itu 70.000 orang. Di antaranya pasukan yang ikut bersama Ali radhiyallahu anhu juga ada di situ. Disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Salah satu penjelasan dari beliau, bahwa latar belakang Nabi SAW berkhutbah di Ghadir Khum ini adalah untuk membersihkan nama baik Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi SAW berkhutbah di lembah antara Mekah dan Madinah sepulang dari Haji Wada, di daerah dekat Juhfah yang bernama Ghadir Khum. Di sana Nabi SAW menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau membersihkan nama baik Ali radhiyallahu anhu dari setiap komentar miring beberapa sahabat yang membersamai Ali dari Yaman, lantaran kebijakan Ali terhadap mereka yang dianggap sebagai tindakan kezaliman dan sikap bakhil, pelit. Padahal yang benar adalah sikap Ali radhiyallahu anhu. Karena itu setelah Nabi SAW menyelesaikan manasik haji, di tengah perjalanan pulang ke Madinah pada tanggal 18 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Ahad, beliau singgah di Ghadir Khum, lalu beliau berkhutbah di bawah pohon dengan khutbah yang agung. Beliau jelaskan beberapa hal dan menyebutkan keutamaan Ali radhiyallahu anhu, amanahnya, keadilannya, dan kedekatannya dengan beliau. Dengan khutbah tersebut hilanglah ganjalan-ganjalan di hati banyak orang terhadap Ali. Dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz ke-7 halaman 397. Di sini latar belakang Nabi SAW menyampaikan khutbah itu ada latar belakangnya. Dan juga bisa jadi artinya ada sebab lainnya, karena Nabi SAW seorang Rasul, beliau khawatir nanti di kemudian hari ada orang yang memusuhi Ali radhiyallahu anhu, makanya beliau menyampaikan pesan ini. Maka dari itu ketika Ali radhiyallahu anhu berada di Kufah, ketika terjadi perselisihan di antara kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka Ali menyampaikan wasiat Nabi SAW di Ghadir Khum tadi. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar waktu Nabi SAW berwasiat di Ghadir Khum? Ada 6 orang. Lalu dipanggilnya. Itu ada riwayatnya yang dimuat juga dalam kitab ini. Artinya Ali radhiyallahu anhu memahami bahwa wasiat Nabi SAW itu perintah dari Nabi agar kaum muslimin loyal kepada beliau. Tidak lagi masalah imamah kepemimpinan sepeninggal Nabi SAW. Ali tidak memahaminya seperti itu. Dan para sahabat semuanya tidak ada yang memahami seperti yang dipahami oleh kaum Syiah di kemudian hari. Padahal mereka tentu lebih berilmu dan lebih paham apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW.
wasallam dari wasiat di Ghadir Hum tersebut. Sekarang kita lanjutkan dulu. Selain dari hadis di Ghadir Hum, kaum Syiah juga beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 67. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin." Surat Al-Maidah ayat 67, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-Mu. Jika engkau tidak melakukan hal itu, maka engkau tidak melaksanakan amanahnya, engkau tidak menunaikan risalahnya, dan Allah melindungimu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ayat tersebut, yaitu perintah kepada Nabi SAW agar menyampaikan wahyu Allah, jangan sampai ada yang disembunyikan. Dan tentu Nabi SAW tidak menyembunyikan satu wahyu pun. Beliau telah menunaikan amanah dan menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Sampai Allah turunkan firman-Nya ketika Nabi SAW sedang berada di Arafah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Surat Al-Maidah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu, bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku ridha Islam itu sebagai agama bagi kalian. Ayat ini juga berlaku bagi para ulama, orang-orang yang berilmu, karena mereka itu pewaris para nabi, untuk tidak menyembunyikan risalah Islam dan untuk menyampaikan Islam secara seutuhnya. Jangan dipilih-pilih, mana yang menguntungkan mereka diambil, mana yang merugikan mereka disembunyikan. Dan juga jangan sampai karena takut resiko yang akan dihadapi bagi orang pejuang kebenaran yang menyampaikan ilmu kepada manusia. Karena resikonya orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran akan memusuhi, akan mengganggu, akan menteror, memenjarakan, bahkan membunuh. Ya. Apabila engkau tidak mengamalkan, melakukan, menyampaikan risalah, berarti engkau tidak menyampaikan amanah Allah. Ini juga berlaku bagi para ahli ilmu. Kalau sedikit saja ada yang disembunyikan, berarti belum menunaikan atau bahkan tidak menyampaikan risalah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Allah memelihara Nabi SAW dari upaya pembunuhan. Ketika di Mekah, kaum musyrikin mengepung rumah Rasul SAW, sudah berniat untuk membunuh Nabi SAW. Allah lindungi, mereka mengantuk dan tertidur pulas semuanya, sampai Nabi SAW bisa keluar dari rumahnya dengan aman. Lalu menyusul Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bersembunyi di Gua Thur. Kaum musyrikin mencari sampai di Gua Thur juga, tapi Allah melindungi beliau. Tidak sampai kaum musyrikin mengetahui di mana beliau bersembunyi. Ketika beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanan ke Madinah, setelah 3 malam bermalam di gua, ada Suraqah bin Malik yang ingin membunuh Nabi SAW. Tapi selalu kuda yang dinaikinya itu kalau sudah mendekat Nabi SAW terjatuh.
tidak bisa menyentuh Nabi SAW. Di Madinah juga Rasulullah SAW diupayakan untuk dibunuh dengan terjadinya peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain-lainnya. Kaum Yahudi juga berkhianat, ingin membunuh Nabi SAW. Allah pelihara, Allah jaga. Tetapi Nabi SAW sempat terluka, sempat berdarah. Manusia gitu ya, tidak memiliki ilmu kebal Nabi SAW. Tapi darah yang keluar dari wajah beliau, dari kaki beliau, itu mendapatkan pahala. Jangankan darah, misalnya tertusuk duri saja, orang yang beriman apabila tertusuk duri itu menghapus kesalahan-kesalahan gitu ya, meninggikan derajat, mendapatkan pahala yang besar. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir yang berusaha membunuh Nabi SAW. Ketika ayat ini turun dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebelum ayat ini turun suka dijaga oleh para sahabat. Ketika berkemah dalam perjalanan istirahat, para sahabat itu menjaga, terutama di malam hari dijaganya Nabi SAW. Tapi ketika ayat ini turun, maka Nabi SAW melarang sahabat untuk menjaga beliau secara khusus. Pernah suatu hari Nabi SAW sedang istirahat di bawah pohon, menggantungkan pedangnya. Ada orang Arab Badui datang, mengambil pedang Nabi SAW, menghunuskan kepada Nabi dan mengatakan, siapa yang dapat menghalangimu dariku? Nabi SAW menjawab dengan tenang, Allah. Menunjukkan tawakalnya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinannya. Gemetar orang Badui tadi, pedangnya terjatuh. Maka Nabi SAW ambil pedang tersebut. Maka Nabi mengatakan, siapa sekarang yang menghalangimu dariku? Tidak bisa menjawab. Orang itu minta maaf dan Nabi memaafkan. Dan akhirnya masuk Islam. Ini riwayat yang sahih. Para ulama Ahlus Sunnah memastikan, mereka sepakat bahwa ayat surat Al-Maidah ayat 67 ini turun sebelum Haji Wada, sebelum tahun ke-10 Hijriah. Mereka sepakat. Tapi tentang waktunya, lebih tepatnya kapan, ada perbedaan pendapat. Sayyid Rasyid Ridho rahimahullah dalam tafsir Al-Manar mengatakan ayat ini turun waktu di Mekah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ayat ini turun ketika Nabi SAW di Madinah. Tapi di Madinahnya kapan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahun ke-4 Hijriah, ada yang mengatakan tahun ke-5, tahun ke-7, tahun ke-9. Tapi tidak ada yang mengatakan ayat ini turun setelah Haji Wada di Ghadir Khum, sebagaimana yang diyakini oleh kaum Syiah, mengatakan surat Al-Maidah 67 ini turunnya di Ghadir Khum tanggal 18 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Yang lebih spesifik bahwa perintah kepada Nabi SAW untuk menyampaikan risalah Allah, yaitu menyampaikan wasiat agar Ali radhiyallahu anhu menjadi imam sepeninggal beliau. Ini pengertian surat Al-Maidah ayat 67 menurut versi kaum Syiah dalam kitab-kitab mereka. Dasarnya yang mereka pegang adalah satu riwayat yang lemah, bahkan maudhu', palsu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Ahadits Ad-Dha'ifah wal Maudhu'ah nomor 4922, yaitu adanya riwayat
yang dinisbahkan, disandarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan ayat ini turun di Ghadir Khum mengenai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi riwayat ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa ayat ini turun di Madinah. Sebelumnya Nabi SAW dijaga oleh sahabat. Setelah ayat ini turun, Nabi menolak untuk dijaga oleh para sahabat. Ini riwayat-riwayat yang banyak dan sahih. Berarti secara riwayat tidak bisa dipakai hujah. Tapi orang kalau sudah ada hawa nafsu itu mencari-cari, memaksakan dalil. Jadi bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Ini penting di sini ya. Kemudian secara logika pun jelas-jelas terbantahkan kalau memahami masalah wasiat, adanya wasiat dari Nabi SAW kepada Ali di Ghadir Khum, kepada para sahabat untuk menjadikan Ali sebagai khalifah. Secara logika harusnya kalau ada riwayat tersebut, maka tentunya akan disampaikannya di Mekah atau di Mina atau di Arafah waktu haji, disaksikan oleh lebih banyak lagi kaum muslimin, bukan waktu di Ghadir Khum. Dan kalau hal itu merupakan suksesi, tentu lafadznya harus lafadz yang tegas dan jelas, bukan lafadz yang bisa dijadikan multi tafsir. Kemudian kalau Nabi SAW juga menginginkan Ali sebagai imam sepeninggal beliau, tentu Nabi SAW ketika pulang ke Madinah sakit menjelang wafatnya, tentu beliau akan tegaskan lagi wasiat tersebut. Tapi tidak ada wasiat dari Nabi SAW tentang masalah siapa yang menjadi pimpinan setelah beliau wafat. Yang ada, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam sholat rawatib ketika Nabi SAW berhalangan untuk jadi imam di masjid. Ini sebagai suatu isyarat dari Nabi SAW bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berhak untuk menjadi imam setelah Nabi SAW wafat. Tapi Nabi tidak menegaskan secara wasiat, baik tertulis ataupun secara lisan. Tetapi hendaknya diserahkan kepada para sahabat untuk bermusyawarah. Ini mengajarkan bagaimana musyawarah. Nabi SAW marah ketika Umar radhiyallahu anhu pernah menjadi imam satu kali karena Abu Bakar radhiyallahu anhu terlambat datang. Umar diperintah oleh sahabat yang lain untuk jadi imam. Disangka oleh Umar bahwa itu ada restu dari Abu Bakar atau dari Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW marah. Harusnya para sahabat menunggu Abu Bakar datang. Dan di tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai Amirul Hajj, membawa rombongan jamaah haji. Imamnya, pemimpinnya, rombongannya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW wafat, kaum Ansor bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih imam, untuk memilih khalifah. Ini menunjukkan para sahabat kaum Ansor ini tidak memahami wasiat Nabi SAW di Ghadir Khum itu sebagai penunjukan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Mustahil sahabat itu sepakat untuk menyalahi wasiat Nabi SAW. Mereka adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Banyak pengorbanan mereka dalam Islam.
Tidak mungkin dan mustahil mereka menyalahi wasiat Nabi SAW dengan sengaja. Ali radhiyallahu anhu dan orang-orang yang dekat dengan Ali radhiyallahu anhu, Fatimah radhiyallahu anha, Hasan, Husain, Ammar bin Yasir misalnya, Salman Al-Farisi, tidak ada di antara mereka sekalipun yang mengatakan pengertian wasiat di Ghadir Hum itu sebagai imamah untuk Ali. Bahkan Ali radhiyallahu anhu sendiri tidak memahami dengan pemahaman yang seperti itu. Kemudian secara logika, waktu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sakit menjelang wafatnya, beliau berwasiat memanggil sekretaris beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu supaya ditulis wasiat beliau bahwa sepeninggal saya yang menjadi imam, yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar, bukan atas musyawarah, artinya para sahabat yang menunjuk. Walaupun Abu Bakar pun sempat meminta pendapat dari sahabat sebelum wafat, tapi keputusan di tangan beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah sepeninggal beliau. Ketika menyampaikan wasiat itu di hadapan sekretaris beliau, di hadapan hanya sedikit sahabat yang menyaksikan, bukan di hadapan orang banyak. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, disampaikannya wasiat tersebut kepada umat, para sahabat sepakat semuanya untuk membaiat Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Tidak ada satupun yang menolak, termasuk Ali radhiyallahu anhu. Maka mustahil para sahabat mendengar wasiat Nabi SAW kemudian mereka menyalahinya. Tapi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mereka tidak mendengar langsung wasiat tersebut, mereka mentaatinya. Ini juga mustahil. Para sahabat itu lebih cinta kepada Rasulullah SAW dibandingkan yang lainnya. Walaupun mereka sangat cinta kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagi yang meyakini bahwa ada wasiat Nabi SAW kepada Ali, kepada para sahabat untuk menjadikan Ali sebagai khalifah, berarti telah menuduh para sahabat yang jumlahnya banyak sebagai orang-orang yang berkhianat. Na'udzubillah ya. Kalau saja seseorang berbuat zalim kepada temannya di zaman sekarang ini, kemudian mereka berdua meninggal dunia, yang nanti akan diadili di pengadilan Allah di hari akhirat, itu saja Nabi SAW menyebutkan sebagai zulumat di hari kiamat, kegelapan di hari kiamat, yang seorang itu harus takut atas perbuatan zalim. Maka bagaimana kalau perbuatan zalimnya kepada ribuan sahabat radhiyallahu anhum yang perjuangannya untuk menyebarkan Islam sampai akhirnya Islam itu bisa tersebar ke seluruh dunia, tidak lepas dari jasanya para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka dicintai oleh Nabi SAW. Apakah seorang itu siap untuk menjadi musuh para sahabat, untuk menjadi musuh Rasulullah SAW di hari akhirat nanti? Hendaklah seseorang jangan berani-beraninya mengikuti hawa nafsu dan merasa berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semua juga selalu ingat akan firman Allah di surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang yang sesat usaha mereka di dunia, tapi mereka merasa telah berbuat sebaik-baiknya.
Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan selalu membimbing kita ke jalan hidayahnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan wasiat Nabi SAW di Ghadir Hum. Sebelum ditutup, barangkali ada tanya jawab, silahkan. Kemudian tentang sikap untuk menghormati, memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka di sini harus dibedakan. Ketika kita memuliakan dalam praktek kehidupan sehari-hari, tapi bukan berarti keluarga Nabi SAW ini maksum, terhindar dari kesalahan. Tidak ada yang maksum selain Nabi SAW. Orang yang termasuk keluarga Nabi SAW bisa terjerumus ke dalam dosa, bisa terjerumus ke dalam kesesatan, bisa terjerumus kepada kemurtadan, mungkin gitu kan. Maka dengan dasar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita berusaha mendoakan mereka-mereka yang tersesat agar kembali ke jalan yang benar. Berusaha juga untuk mendakwahi dan berusaha juga untuk mengorbankan waktu kita, harta kita, ilmu kita, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Termasuk juga kewajiban bagi kita untuk mengkanter, membantah pemikiran-pemikiran apabila ada di antara keluarga Nabi SAW yang memiliki pemikiran yang menyesatkan umat. Jadi jangan dipahami seolah-olah Nabi berpesan untuk memuliakan mereka. Jangan mengkanternya, jangan membantahnya, jangan mengatakan mereka sesat misalnya. Ini supaya tidak dibedakan, supaya kita bisa membedakan ya. Tetap dalam hal muamalah, artinya kita adanya perlakuan untuk memuliakan, menghormati, bahkan berusaha juga dalam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kalau ada kesalahan-kesalahan mereka yang sifatnya pribadi kepada kita, maafkan. Itu. Termasuk juga berbuat baik, berbagai macam bentuk kebaikan. Apabila mereka berhutang kepada kita, kita menganggapnya, mengikhlaskannya lunas, misalnya. Atau kita berjualan dengan mereka, misalnya kita menjual barang, kita kasih harga diskon yang spesial misalnya. Atau bahkan mungkin menjualnya rugi sekalipun misalnya. Karena kita dasarnya karena cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang sifatnya dalam muamalah, membantu meringankan beban mereka. Tapi dalam al-wala wal bara, dalam hal loyalitas, dalam hal cinta dan benci, benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran ini dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan ijma'nya para sahabat. Kita mengikuti jejak Rasulullah SAW dan ijma'nya para sahabat. Kebenaran bukan diukur, dinilai dari perorangan atau individu. Tidak. Sehingga Profesor Dr. Muhammad Mukhtar Singkiti juga berpesan, sebagian manusia ada yang memuliakan keluarga Nabi SAW berlebih-lebihan. Ini dilarang. Tapi ada juga yang merendahkan, meremehkan, menghinakan. Ini juga suatu hal yang dilarang. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pertengahan. Mereka memuliakan, menghormati sesuai dengan apa yang digariskan dalam syariah, tidak menyimpang, dan juga mereka tidak merendahkan, tidak meremehkan, tidak menghina keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Profesor Dr. Hamka rahimahullah
dalam majalah Panji Masyarakat di tahun 1975 majalahnya ya, menyampaikan pesan juga kepada mereka yang mendapatkan keutamaan sebagai keluarga Nabi SAW untuk menjaga amanat, untuk tetap berpegang teguh dengan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan sampai menyimpang dari jalan beliau. Harus jadi teladan sehingga umat akan langgeng terus cinta kepada mereka dikarenakan mereka tetap berpegang teguh dengan Islam. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak saya tutup. Ya, fadhal. Tahun Hijriah dimulai setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi berdakwah di Mekah 13 tahun, kemudian Nabi SAW berdakwah di Madinah 10 tahun. Untuk Ghadir Hum ini sekarang dirayakan oleh kaum Syiah dengan istilah Idul Ghadir. Setiap tanggal 18 Dzulhijjah. Yang pertama kali merayakan hari raya ini yaitu seorang yang bernama, panggilannya Mu'izzud Daulah, dari Daulah Buwaihiyah, yaitu di tahun 352 Hijriah. 352 Hijriah yang memulai mengadakan hari raya Idul Ghadir. Dan hari raya Idul Ghadir berarti dirayakan untuk mengingat wasiat Nabi SAW di Ghadir Hum tadi, dan untuk mereka mengingatkan akan surat Al-Maidah ayat 67, tetapi yang dengan tafsiran versi mereka yang isinya merupakan pelecehan terhadap Islam, yaitu menuduh para sahabat berkhianat, di mana akhir ayat itu innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir, yang mereka menganggap Nabi SAW takut untuk menyampaikan suksesi, bahwa Ali sebagai imam takut kepada para sahabat. Maka turunlah ayat ini untuk supaya tidak takut, jangan takut dari gangguan manusia, sampaikan. Berarti melecehkan, menuduh para sahabat ini yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an sebagai orang-orang yang berkhianat, sebagai orang yang akan menyakiti Nabi SAW kalau Nabi SAW menyampaikan wasiat untuk menjadikan Ali radhiyallahu anhu sebagai imam. Jadi masalahnya bukan masalah yang sepele. Kita semua harus berupaya untuk menyatukan umat. Ukhuwah Islamiyah harus dijaga. Sumber kekuatan umat Islam itu iman, tauhid, dan ukhuwah. Tapi ada batasan-batasannya. Tidak asal mempersatukan semua orang di atas kebatilan, tapi hendaklah mempersatukan di atas kebenaran. Kalau hal-hal yang sifatnya prinsip, maka kita harus bersatu di atas prinsip kebenaran. Adapun masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah adalah kita toleran, kita menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. Seperti sekarang ini ya, ada perselisihan dalam masalah penentuan waktu tanggal 1 Hijriah, kapan tanggal 9-nya, kapan tanggal 10-nya. Ini masuknya ranah ijtihadiyah ya. Kita meyakini dengan satu pendapat yang kita yakini, tetapi kita menghargai, menghormati sesama saudara kita yang berbeda dalam penentuan awal Dzulhijjahnya. Walaupun kita semua berharap, menginginkan agar waktu ibadah haji ini satu, tidak berbeda-beda, itu yang kita harapkan. Tetapi ketika terjadi ada perbedaan seperti ini, maka perbedaan ini adalah insya Allah termasuk ranahnya masalah ijtihad. Boleh berdiskusi, boleh menganggap pendapat saya yang benar, pendapat Anda yang salah, boleh. Tetapi tidak sampai memusuhi, memaksakan pendapat,
berdiskusi kepada orang yang berbeda pendapat dalam masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa manusia itu sangat membenci Abu Bakar dan Umar? Karena mereka orang yang paling utama dan disebutkan Rasulullah tentang utama Abu Bakar dan Umar. Yang kedua, kalau boleh kan? Dua pertanyaan. Ya, silakan. Yang kedua itu tentang masalah kita memahami keluarga Rasulullah. Ini kan banyak yang mengaku cuma jangan apa yang mereka kerjakan sepertinya jauh dari sunnah Nabi. Sedangkan kita kan diperintahkan untuk memahami mereka. Dengan seperti ini kita harus melakukan. Ya. Ya. Pertama, mengapa kaum Syiah membenci Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma gitu ya. Di sini dikarenakan adanya kesalahan dalam metodologi dalam memahami Islam. Maka di sini penting sekali belajar Islam dengan metodologi yang benar. Cara memahami Islamnya dengan pemahaman yang benar. Bagaimana kita memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis Nabi SAW, dengan bagaimana praktek para sahabat, ijma' para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Di sini, karena ada metodologi yang salah, akhirnya mereka menganggap apa yang mereka yakini itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita merasakan betapa pentingnya memahami Islam dengan metodologi yang benar. Kesalahan dalam memahami Islam dengan metodologi yang salah itu dampaknya lebih dahsyat daripada bom Hiroshima dan Nagasaki. Dampaknya lebih dahsyat dari bencana tsunami atau gempa bumi, banjir, bandang dan lain sebagainya. Kerusakan-kerusakan infrastruktur itu bisa lebih mudah diperbaiki lagi dan menjadi normal lagi dalam waktu yang singkat. Tapi kesalahan metodologi ini perbaikannya bisa ratusan tahun lamanya, generasi demi generasi. Yang kedua, kalau kita dapatkan adanya kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, maka kewajiban kita sebagaimana kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW adalah tadi yang saya katakan, mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah, kita mendakwahi, kita siap berkorban juga dari harta kita, ilmu kita, waktu kita, pengetahuan kita, tenaga kita untuk mengembalikan apa-apa yang keliru dari mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai malah kita menjadikan manusia siapapun semakin lari dari kebenaran dengan sikap-sikap kita. Tapi bukan berarti di sini adalah kita bersikap lemah, gitu ya. Dalam hal-hal tertentu harus bersikap juga tegas. Apalagi kepada tokoh-tokoh yang memang mereka itu memiliki ilmu, tapi nampak sekali di sini lebih mengutamakan hawa nafsunya. Yang kasihan orang-orang yang awam yang menginginkan sebenarnya mendapatkan ridha Allah, kebenaran, tapi mereka salah jalan, tidak tahu, gitu ya. Dibandingkan orang-orang yang sebenarnya sudah tahu tetapi tetap mengikuti hawa nafsunya, ini tentu berbeda. Maka disikapinya juga perlu juga dengan sikap yang berbeda. Mereka yang mengerti tokoh dan lain sebagainya, tetapi di sini yang namanya kesesatan itu syaitan menganggap indah kesesatan tersebut.
Sehingga semakin manusia ini jauh dari kebenaran, semakin juga dia semakin gelap, semakin menganggap baik. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Ini juga pelajaran bagi kita semua yang tidak merasa diri kita semuanya suci, selalu pasti dalam kebenaran, untuk terus menggali, untuk terus berdoa, termasuk juga mempraktekkan ketika sholat malam membaca doa iftitah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita di jalan hidayahnya dan menjadikan kita sebagai kunci pembuka pintu kebaikan dan kunci penutup pintu keburukan, dan semoga Allah SWT memberikan kita hidayah dan menjadikan kita sebagai penyebab